Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi bagi orang yang sudah terbiasa onani atau cara menghentikan onani. Sebelum kita lanjut video ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini yaitu: 1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari murkanya. Kedua, mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai pelaksanaan dari wasiat Rasulullah SAW kepada para pemuda dalam permasalahan ini. Ketiga, mengarahkan pikiran, bisikan, dan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akhiratnya. Karena terus-menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan. Keempat, menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah, apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim", yang artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. An-Nur ayat 30. Juga sabda Rasulullah SAW, "Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang selanjutnya." Hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan di dalam Sahihul Jami. Pandangan pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa di dalamnya. Sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu, sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwatnya. Kelima, menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dengan maksiat. Keenam, mengambil pelajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan kebiasaan melakukan onani seperti melemahkan penglihatan dan syahwat, melemahkan alat reproduksi, sakit punggung, dan penyakit-penyakit lainnya yang telah disebutkan oleh para dokter. Demikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti stres, kegalauan hati, dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-waktu sholat, dikarenakan berulang kalinya mandi, dan juga merusak puasanya apabila dalam keadaan puasa. Ketujuh, menghilangkan beberapa cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan sebagai pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan menjaga diri dari zina atau homoseksual, padahal kondisinya tidaklah sama, sekali mendekati perbuatan yang keji, zina, atau homoseksual tersebut. 8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan, kehendak, dan tekad, serta tidak mudah menyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam sendirian, karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang seseorang bermalam sendirian. Hadis riwayat Ahmad di dalam Sahihul Jami 6919. Kesembilan, mengambil cara-cara penyembuhan Nabi Muhammad SAW berupa puasa, karena ia dapat menekan gejolak syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa solusi yang aneh, seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi, atau bernazar dikarenakan jika ia kembali melakukan hal itu, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula menggunakan obat-obat penekan syahwat, karena di dalamnya terkandung berbagai bahaya bagi tubuh. Di dalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang dipakai untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram. 10. Berkomitmen dengan adab-adab syariah saat tidur, seperti berzikir, tidur di atas sisi kanan tubuhnya, menghindarkan tidur terlungkup yang dilarang Nabi SAW. Ke-11, berhias dengan kesabaran dan ifah. Hal yang demikian dikarenakan di antara kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan, walaupun hal itu disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahwa sifat ifah dalam diri pada akhirnya akan menghentikannya dari kebiasaan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran. Dan tidaklah seorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Ke-12,
Apabila seorang telah jatuh ke dalam perbuatan maksiat ini, maka segeralah bertobat dan beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak berputus asa, karena putus asa adalah termasuk ke dalam dosa besar. 13. Akhirnya di antara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan darinya untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Wallahu a'lam bishawab.